Bapak Ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, eyang-eyang, anak-anak. Apa kabar? Berkah dalam. Pada kali ini kembali kita akan mengadakan pertemuan Advent yang kedua dengan tema tinggal dalam Kristus akan menghasilkan buah. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa dari pengurus lingkungan. Untuk yang pertama, Bapak Prodiakon Lingkungan Maria Assumpta Jogoyudan Danlor, Bapak Justinus Darmadi Setiawan, dan juga dari Seksi Liturgi Lingkungan Andreas Budiharjo, dari pengurus lingkungan selaku bendara lingkungan Ibu Teresia Sri Hari Marianti, dan saya sendiri selaku wakil umat Ibu Anastasia Endang Budiati. Sebelum dimulai akan saya sapa dulu para pemandu yang kali ini akan memandu Advent kita. Mas Wawan, apa kabar? Berkah dalam. Kabar baik Ibu Yati, berkah dalam. Apa kabar umat Maria Assumpta? Semoga sehat selalu dan sukacita ya. Mas Serjo, apa kabar? Sehat? Baik, sehat, berkah dalam Bapak Ibu. Ibu Tres, apa kabar? Sehat? Baik, sehat, puji Tuhan. Halo, apa kabar Maria Assumpta? Baiklah Bapak Ibu, umat lingkungan Maria Assumpta, kita mulai saja Advent kita pada hari ini. Selanjutnya Advent akan dipimpin oleh Bapak Prodiakon, Bapak Darmadi Setiawan. Monggo Mas Wawan. Terima kasih Ibu Yati untuk waktu yang diberikan pada saya. Salam jumpa seluruh umat lingkungan Maria Assumpta Jogoyudan Danlor, Paroki Santo Albertus Agung Jetis, Yogyakarta. Berkah dalam. Sebelum kita memulai Advent kedua, marilah kita melihat ke belakang, yaitu pada Advent pertama, pendalam pertama, yaitu paguyuban yang siap berbuah, di mana pada ayat pertama ini kita jajak siap berbuah. Pada ayat pertama yaitu tentang pengharapan kita, berharap penuh pada Tuhan untuk kita semakin berbuah. Dilanjutkan lagi pada Advent kedua ini dengan tema tinggal dalam Kristus akan menghasilkan buah, di mana titik berat Advent kedua itulah tentang kesetiaan dan cinta. Kesetiaan dan cinta untuk kita semakin berakar kuat, Kristus sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Nanti akan kita ulas bersama tentang kesetiaan dan cinta itu apa. Maka mari kita memulai untuk Advent kedua ini dengan lagu pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Yati. Monggo Ibu Yati. Mari Bapak Ibu, kita buka dengan nyanyian pembukaan pada bagi 230 Hidup Cerah. 1, 2, 3. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang hati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan dengan nikmat hati berbakti.
Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Kita siapkan hati kita untuk kita memulai Advent yang kedua ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu, karena ke dalam Kristus Engkau telah menyatukan kami sebagai murid-murid-Nya, bagaikan ranting-ranting anggur. Semoga melalui permenungan Minggu Advent kedua ini, kami sungguh semakin menyadari untuk mampu menjadi ranting-ranting anggur yang berbuah limpah, sebagaimana harapan arah dasar Uskupan Agung Semarang semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuah dalam kasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Diko dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, Agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera bermartabat demi terwujudnya tanda kehadiran Kerajaan Allah. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan kitab suci oleh Mas Harjo. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 5. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, OMK, Eyang, Kakung, Yang Putri yang terkasih di dalam Kristus, Injil Yohanes 15 ini sungguh luar biasa ya. Kita percaya Yesus sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Dan Yesus telah memberikan teladan kesetiaan. Ada 3 teladan kesetiaan. 1, setia kepada Allah, yaitu kita sebagai putra-putri Allah, umatnya, kita setia melakukan kehendak-Nya, menjauhi larangannya, seperti misalnya 10 perintah Allah. Setia pada keluarga, kita mencintai istri, suami, anak-anak kita, keluarga kita. Dan yang ketiga itu, kita setia kepada tugas perutusan,
setia kepada orang yang kita layani. Untuk setia kepada orang yang kita layani tidaklah mudah, karena kesetiaan itu tantangannya berat, apalagi di zaman sekarang ini. Dan kesetiaan harus nampak dalam buah yang nyata. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita tetap setia, karena Yesus pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Syarat untuk berbuah yaitu kita tinggal di dalam Yesus, seperti bacaan Injil yang dibacakan tadi, Yohanes 15 ayat 5, dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa." Kesetiaan itu pasti kalau kita setia dan berakar dalam Kristus menghasilkan buah, seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu kelemah lembutan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi bila kita berbuah dalam roh, seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 223. Jadi apa tadi Bu? 3 kesetiaan itu kita ulangi. Setia kepada Allah, setia kepada keluarga, dan ketiga setia kepada tugas perutusan. Kesetiaan dan berbuah itu bukanlah pilihan, tetapi adalah kewajiban. Jadi di masa Advent ini Yesus telah memberikan teladan kesetiaan. Dia pokok anggur yang benar dan kita ranting-rantingnya. Mari kita bertumbuh berakar di dalam Yesus, karena ranting-ranting Yesus kita percaya kita akan berbuah banyak bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi gereja, dan bagi masyarakat serta negara kita. Amin. Berkah dalam. Setelah kita mendengarkan bacaan Injil Tuhan dan ada sedikit renungan, Pripun Mas Harjo, cara kagem bersatu dengan Kristus agar menghasilkan buah? Kita terlebih dahulu sadar atau tidak, sekarang ini kita sudah disibukkan dengan keadaan duniawi. Maka seharusnya kita ada 2 unsur, jasmani dan rohani. Nah ini rohaninya itu kadang kita ditinggalkan. Maka untuk sekarang ini kita dimohon untuk membangun rohani kita, mendekatkan diri dengan Kristus, dengan roh gereja kita, sehingga nanti kita bisa mencerminkan hidup kita kepada masyarakat, tindakan-tindakan yang baik. Kan selama ini kita mendengar atau melihat sendiri banyak tindakan yang tercela, ujaran kebencian, banyak kebohongan. Saya yakin kalau kita bersatu dengan Kristus akan membuahkan hasil yang baik, damai dan sukacita untuk melawan. Wah, benar-benar luar biasa itu Mas. Apalagi kalau kita mendalami apa teladan yang diberikan Yesus, pasti dunia ini akan aman tentram ya. Jelas. Mas Arjo, saya kepingin nanggapin ya, tapi ya semampu saya. Kalau tinggal dalam Kristus itu, saya biasanya kalau setiap jam 12 doa malaikat Tuhan, kalau itu ya doa rosario sambil memohon kepada Tuhan supaya anak-anak saya juga bisa nyontoh saya lah, walaupun dengan sederhana lah, supaya bisa mengabdi atau dekat dengan Kristus. Apa yang bisa di lingkungan saya memberi contoh pada anak-anak saya untuk bisa aktif di lingkungan. Nah, kebetulan anak saya nomor 1 Evan jadi diakon, prodiakon. Anak saya nomor 2 walaupun di lingkungan itu tidak aktif, tapi
kalau di gereja ada apa-apa dia pasti ada, pasti dibutuhkan gitu. Jadi ya sedikit-sedikit lah bisa menjembar ke keraton dalam. Menanggapi apa yang tadi disampaikan Putris, saya setuju sekali. Kebetulan dulu saya juga biasa di gereja untuk ikut kalau ada tugas di gereja, apa itu tugas kur atau yang lainnya. Dan puji Tuhan sekarang anak saya menjadi tim kesehatan di paroki. Saya juga menghimbau untuk seluruh umat di lingkungan Maria Assumpta, monggo Bapak Ibu yang punya anak-anak, kebetulan di lingkungan itu kurang sekali untuk kur ya, karena siapa tahu mungkin untuk tahun depan kita sudah bisa kur untuk tugas di gereja, mungkin putra-putrinya bisa didorong untuk ikut biar nanti berbuah banyak gitu ya. Gitu ya Mas Wawan? Wah, bisa ya? Benar itu. Ya, betul. Ini juga suatu pengalaman ya, mungkin juga bisa menjadikan pelajaran untuk kita ya. Saya tuh baru saja kan suami saya sakit. Nah, kebetulan tuh di sebelahnya juga Katolik. Itu ada doa rosario bersama-sama tapi dengan HP. Kebetulan saya tunggu, saya juga ikut mendengarkan. Oh, HP ternyata paguyubannya bagus sekali. Yang kebetulan istrinya organisasinya di gereja bagus, suaminya guru, dan yang berdoa itu justru malah ibu-ibu. Bapaknya cuma mendengarkan. Semua ibu-ibu sepaguyubannya itu berdoa rosario bergantian dengan HP. Semoga itu suatu contoh yang bagus ya. Siapa tahu nanti di lingkungan kalau kita bisa seperti itu, karena sekarang kan banyak muda-mudi yang bisa mengoperasionalkan HP ya. Kalau kita kan cuma tinggal pakai gitu nggih Bu Tris? Iya. Ya. Itu aja Pak Wawan. Benar sekali Bu Yati. Tinggal di dalam Kristus itu pasti menghasilkan buah dan mboten wonten kekhawatiran. Sebab Gusti Yesus pasti nuntun lampah kita sedaya. Seperti contoh, saya dulu udah dibaptis, tapi ya itu karena pergaulan saya tinggal di luar Kristus, ke gereja tiap minggu. Tapi saya tidak berakar kuat dengan Kristus, sehingga apa? Saya rasanya hidup ini tuh cuma saya lalui biasa aja, dan saya semakin terpuruk. Dan akhirnya Tuhan potong ranting itu karena nggak berbuah. Ranting kalau nggak berbuah untuk ngapain? Potong. Wah, sakit banget itu. Saya merasa sakit. Akhirnya saya bertobat, kemudian mengakui, dan benar. Ketika kita akui, Tuhan Yesus, aku mau tinggal kepadamu. Engkaulah pokok anggur yang benar, akulah ranting-rantingnya. Di situ saya dibentuk. Di situ saya dibikin berbuah kembali, dan sampai saat ini berbuah. Saya bersyukur karena di saat saya dipotong ranting itu, dibentuk sama Tuhan Yesus, saya boleh menemukan komunitas untuk saya bertumbuh iman saya, yaitu saya lebih banyak pada waktu itu keluar, berbuah di luar, sampai akhirnya pada waktu tahun 2019 saya merasa melihat di gereja itu kok prodiakonnya kok sepuh-sepuh ya. Aku melayani di luar-luar sana oke, tapi di dalam lingkungan, di dalam gereja malah aku nggak pernah. Akhirnya Tuhan menyapa saya lewat seorang bapak-bapak petugas prodiakon, walaupun dia sudah tua tapi semangatnya luar biasa. Di situ ketika saya ditawari menjadi prodiakon, saya cuman berkata siap, nika dawuh. Dan saya percaya, biarlah saya semakin bertumbuh berkembang baik di gereja, di lingkungan, juga di komunitas yang telah saya ikuti selama ini. Dan saat ini saya bersyukur dari saya yang tidak berakar dari Kristus sekarang dibentuk menjadi berakar di dalam Kristus. Dan saya percaya Kristus memberikan buah-buah yang indah di dalam hidup saya untuk boleh saya gunakan bagi lingkungan, bagi gereja, bagi keluarga, dan orang di sekitar saya untuk selalu memuliakan nama
Tuhan. Dan Yesus benar, dialah pokok anggur yang benar. Jika kita tinggal di dalam Kristus, mentaati perintahnya, kita setia, pasti buahnya luar biasa. Begitu Bapak Ibu sedanten. Wah, ternyata menarik sekali Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ingin menjadi ranting-ranting yang berguna, sebenarnya kita harus mendekatkan diri dengan pokoknya. Pokok kita itu yaitu Kristus sendiri. Maka sebenarnya semangat hidup kita, roh kita berbalik lagi ke Kristus. Kalau yang dulu-dulunya mungkin ngebagi kandungnya nih, sekarang ayo kita kembali dengan semangat Kristus agar semua dunia ini bisa tercerahkan. Oke, lalu Mas Harjo, segala yang kita punya itu memang dari pokok, yaitu Kristus. Maka marilah apa yang kita punya, entah itu kemampuan, entah itu kepandaian, ataupun mungkin apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan, mari kita persembahkan. Leres Bu Yati, saya setuju sekali dengan pendapat Bu Yati, dan Mas Harjo juga bagus. Malah kita seluruh umat lingkungan Maria Assumpta supaya bisa memanfaatkan kebaikan Kristus, sehingga kita bisa gayeng guyub rukun di lingkungan Maria Assumpta. Ngaten ya, supaya kita bisa lebih bagus, lebih ada kemajuan. Itu saja ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari saat ini kita satukan segala doa rasa syukur kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri bagi kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami semakin memahami visi arah dasar 2021-2025 bahwa Kristus adalah pusat dari segalanya. Tolonglah kami untuk terus melekat erat dengan Kristus. Keeratan hidup kami dengan Kristus semoga membuat kami senantiasa berbuah kasih. Doa ini kami panjatkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo Ibu Yati, untuk menutup pertemuan Advent 2 ini, kita akan tutup ngagem lagu Madya Bakti nomor pinten nggih? Kita tutup dengan lagu Madya Bakti 215 sesuai dengan tema kita, Cahaya Hidupku. Yesus telah bersabda, monggo. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Terima kasih Bapak Ibu, Mas Wawan, Mas Harjo, Bu Tris, umat lingkungan Maria Assumpta. Demikianlah Bapak Ibu pertemuan kita Advent yang kedua. Terima kasih Mas Wawan, Mas Harjo, Bu Tris. Kita jumpa lagi pada pertemuan Advent yang ketiga. Selamat berkat dalam.